Pada tanggal 16 Oktober atau 2 hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan perkara batas usia pencapresan. Dalam putusan itu, terdapat pro dan kontra. Ada kelompok masyarakat yang menyetujui hasil putusan MK tersebut. Ada pula yang tidak menyetujui hasil putusan MK itu. Bagi sebagian orang yang tidak puas atau yang tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, di dalam kekesalan, mereka menyebut MK ini bukan sebagai Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagai Mahkamah Keluarga. Ada juga yang menyebut putusan MK ini merupakan karpet merah untuk Wali Kota Solo, putra sulung pertama Presiden Jokowi, maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Sehingga mereka menyebut putusan MK ini adalah demi kepentingan dinasti politik dari Presiden Jokowi. Nah, melihat peristiwa ini, saya kemudian berpikir sejenak dan bertanya dalam hati saya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi semua peristiwa ini? Di dalam perenungan saya mengambil kesimpulan bahwa ini semua terjadi karena bangsa ini membutuhkan pemimpin. Ya, kita butuh pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Karena sesuai aturan hukum yang berlaku di bangsa kita, pada bulan Oktober 2024 mendatang, masa jabatan presiden kita yang sekarang ini akan berakhir dan harus ada presiden baru yang akan menggantikan posisi presiden tersebut. Sehingga hari-hari ini suhu politik di Indonesia mulai memanas, semua orang berlomba-lomba, semua pihak, kelompok partai politik beradu strategi untuk memenangkan calon presiden yang mereka calonkan. Nah, saya tidak sedang mengkritisi putusan MK tadi, atau saya juga tidak sedang mendorong saudara untuk menyetujui atau menolak putusan ini. Saya juga tidak sedang melakukan politik praktis di sini, dan bukan itu maksud saya. Tetapi ada hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pentingnya kepemimpinan. Saya ulang, pentingnya kepemimpinan. Sebab kalau pemimpin atau kepemimpinan tidak penting, maka orang tidak perlu berlomba-lomba untuk mencari pemimpin. Sebab kalau pemimpin atau kepemimpinan itu tidak penting, maka pada Februari mendatang kita tidak perlu pergi ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih calon presiden yang akan menggantikan Presiden Jokowi pada bulan Oktober nanti. Kalau kepemimpinan atau pemimpin itu tidak penting, maka saya rasa setiap doa yang kita lakukan setiap Selasa malam, kita tidak perlu mendoakan orang-orang untuk memimpin bangsa dan kota ini, bukan. Tetapi karena kepemimpinan leadership itu sangatlah penting, maka kita perlu dan harus mendoakannya. Singkat kata, kepemimpinan itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, itu bukan hanya soal seseorang yang akan memimpin negeri ini seperti presiden, atau gubernur, bupati, wali kota, atau juga manajer di sebuah perusahaan. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, misalnya menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin di dalam pelayanan, menjadi ketua pemimpin STM, Serikat Tolong Menolong, atau juga menjadi pemimpin dalam persekutuan doa dan lain-lain. Jadi pemimpin itu pengertiannya sangat luas sekali. Dan ada satu bagian dari kepemimpinan yang sering kali orang lupakan, yaitu menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Orang sering lupa untuk menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah kita ingin memimpin orang lain. Kita mau menjadi pemimpin orang lain, tetapi kita lupa untuk terlebih dahulu memimpin diri kita sendiri. Ingat, kalau kita tidak mampu memimpin diri sendiri, bagaimana mungkin kita dapat memimpin orang lain? Kita tidak bisa memimpin orang lain kalau kita sendiri belum mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah pemimpin yang dapat diandalkan. Sekali lagi, pemimpin yang dapat diandalkan.
diandalkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang pemimpin yang dapat diandalkan, berarti ada juga pemimpin yang tidak dapat diandalkan. Jadi ada perbedaan besar antara pemimpin yang dapat diandalkan dan pemimpin yang tidak dapat diandalkan. Apakah pemimpin yang dapat diandalkan itu? Dan seperti apakah ciri-ciri dari pemimpin yang dapat diandalkan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk memperhatikan catatan di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-9 dalam Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia atau TSI. Di sana dikatakan demikian. Sesudah Yesus selesai berdoa, dia bersama kami murid-muridnya pergi menyeberangi sungai kecil Kidron, lalu masuk ke Taman Zaitun. Yudas yang menjual Yesus juga sudah tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul dengan kami di situ. Kemudian Yudas datang ke taman itu dengan sejumlah pasukan tentara Romawi dan tentara penjaga rumah Allah. Rombongan itu disuruh oleh para imam, kepala, dan orang-orang Farisi. Mereka datang membawa pelita, obor, pedang, dan perlengkapan perang yang lain. Yesus sudah tahu semuanya akan terjadi atas dirinya. Jadi dia langsung keluar menemui mereka dan bertanya, "Siapa yang kalian cari?" Jawab mereka, "Yesus orang Nazaret." Kemudian Yesus berkata, "Akulah dia." Nah, Yudas juga berdiri di sana bersama rombongan itu. Saat Yesus berkata, "Akulah dia," tiba-tiba seluruh rombongan itu seperti terdesak mundur dan jatuh ke tanah. Ayat 7. Sekali lagi Yesus bertanya kepada mereka, "Kalian cari siapa?" Dan mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret itu." Perhatikan ayat 8. Lalu Yesus berkata, "Sudah aku katakan kepada kalian, akulah dia. Jadi kalau aku yang kalian cari, biarkanlah para pengikutku ini pergi." Dengan berkata begitu, terjawablah doa Yesus, yaitu, "Dari antara mereka yang sudah Bapa berikan kepadaku, tidak akan ada yang binasa." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berdasarkan ke-9 ayat yang baru saja kita baca tadi, khususnya di dalam ayat 8, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang dapat diandalkan itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Saya ulang, pemimpin yang dapat diandalkan itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Model kepemimpinan yang bertanggung jawab yang dapat diandalkan seperti itulah yang Yesus tunjukkan di dalam cerita yang baru saja kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 18 ayat 1-9 tadi. Kepada para prajurit dan penjaga bait Allah, pasukan-pasukan Romawi yang datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus, Yesus berkata, "Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini atau pengikut-pengikutku ini pergi." Dengan berkata seperti itu, Yesus meminta kepada para prajurit yang hendak menangkap Yesus agar para pengikutnya tidak ikut ditangkap, tetapi dibiarkan pergi dengan selamat. Artinya, sebaliknya dari menyuruh para muridnya untuk maju menghadapi bahaya dan ia lari menyelamatkan dirinya, justru Yesus maju menghadapi para prajurit itu dan melindungi para pengikutnya. Itulah sikap yang bertanggung jawab. Itulah contoh dari pemimpin yang dapat diandalkan. Sikap bertanggung jawab seperti yang Yesus tunjukkan ini memberi jaminan kepada saudara dan saya bahwa semua orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, perlukah kita merasa khawatir akan hidup ini? Saya rasa kita tidak perlu merasa khawatir dan takut. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jika burung di udara saja dipelihara olehnya dengan sempurna, apalagi saudara dan saya, kita semua pasti akan dipeliharanya dengan sempurna. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan membiarkan kita menghadapi bahaya seorang diri. Ia akan bertindak untuk menolong kita tepat pada waktunya. Dari catatan dalam Injil Yohanes tadi, kita juga dapat mengambil pelajaran mengenai ciri-ciri dari pemimpin yang bertanggung jawab atau pemimpin yang dapat diandalkan. Ciri-cirinya antara lain adalah, yang pertama, berani menghadapi tantangan. Pemimpin yang dapat diandalkan, pemimpin yang bertanggung jawab adalah berani menghadapi tantangan. Yang kedua, melindungi orang-orang yang ia pimpin. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan orang-orang yang ia pimpin. Dan yang keempat, tidak mengorbankan para pengikutnya. Ciri-ciri atau sikap bertanggung jawab seperti inilah yang Yesus buktikan di dalam cerita tadi. Yesus menunjukkan teladan kepemimpinan yang dapat diandalkan. Kita tidak perlu merasa khawatir dan takut, karena kita percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah, saya terkagum dengan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Di dalam surat itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Roma bahwa kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan membacakan apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma ini untuk kita semua saat ini. Mari perhatikan Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kata-katanya menarik dan saya ingin semua kita mengikuti atau mencermati apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Kata-katanya begini. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Dia Allah yang bertanggung jawab, pemimpin yang dapat diandalkan, yang peduli terhadap kita semua. Cintanya, kasihnya Tuhan tidak pernah terbatas. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan untuk saat ini.
kami boleh menerima firman-Mu. Kami bisa mendengar bahwa Engkau adalah pemimpin yang diandalkan, yang bertanggung jawab terhadap para pengikut-pengikutnya. Dan mempelajari apa yang kami dengar dari catatan dalam Injil Yohanes tadi, membuat kami tidak perlu merasa cemas, khawatir akan setiap masalah yang kami temui dalam hidup. Karena kami tahu kami punya Yesus yang menjadi pembela kami. Dan kalau Engkau ada di pihak kami, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih. Tuhan, saya berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Di dalam pergumulan beban hidup mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu hanya datang daripada mula segala jalan keluar, segala kekuatan yang kami perlukan untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.